Shalom adik-adik Munarastar, apa kabar kalian semua hari ini? Pasti luar biasa bukan? Kak Gusti, nggak kerasa nih, kita udah masuk bulan Desember aja ya? Iya Karyo. Nah adik-adik pasti tahu kan, bulan Desember kita akan merayakan apa? Betul, ibadah Natal. Nah coba angkat tangannya, siapa yang mau ikut ibadah Natal bersama-sama? Wah sepertinya banyak nih Karyo. Wah, kalau ada ibadah Natal, pasti ada acara yang spesial dong, kan kelahiran Yesus Kristus. Pastinya ada dong. Nih, adik-adik perlu ingat dan catat baik-baik. Yang pertama, ibadah menolak start masih dilakukan secara online. Yang kedua, ibadah diadakan pada tanggal 20 Desember jam 9.30 setelah ibadah yang pertama. Yang ketiga, pastinya ibadah kali ini berbeda dari ibadah sebelumnya karena ibadah ini ada acara yang spesial. Adik-adik harus tetap mengikuti ibadah menolak start setiap harinya ya. Jangan sampai ketinggalan infonya. Wah, pasti seru tuh acara Natalnya. Yaudah yuk, kalau gitu kita mulai ibadah aja ya Kak. Iya, Kalau ayo gitu, Karyo. adik-adik ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik, kita mau bernyanyi buat Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena kita mau bersuka kita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan. Masih semangat adik-adik? Pastinya masih semangat dong Karyo. Nah adik-adik, lagu berikutnya kita akan nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ikuti gerakannya ya. Yuk.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita siapkan hati kita. Kalau saja tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita masuk ke dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari adik-adik, biarlah lagu ini menjadi pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah lagu ini juga yang akan menuntun kita pada kedekatan dengan Tuhan. Kita angkat lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan.
kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, cari posisi yang enak, tapi tidak boleh tiduran. Juga nggak boleh baca gadget, nggak boleh berbicara dan main-main lagi, ya. Kita mau serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kakak sampai kepada cerita Alkitab, kakak mau tanya dulu nih, siapa adik-adik yang tahu tokoh Alkitab yang menurut Tuhan adalah orang yang sangat lembut hatinya? Dia adalah seorang nabi. Apakah adik-adik tahu siapa dia? Nah, kalau adik-adik mau tahu, dia adalah titik. Nah, yuk kita lihat saja Alkitabnya ya. Kita buka di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Kakak ulangin ya. Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Kalau Tuhan aja bisa bilang Musa itu adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Wah, itu udah luar biasa bukan? Sudah hebat sekali bukan? Tetapi apakah adik-adik mengerti bagaimana sebenarnya seseorang yang sangat lemah lembut? Menurut adik-adik, lemah lembut itu bagaimana ya? Apakah gayanya? Misalkan seseorang menari dengan lemah gemulai, apakah itu yang dimaksud lemah lembut? Bukan. Seseorang yang memiliki hati atau sikap lemah lembut adalah hatinya, bukan gaya tubuhnya, tetapi hatinya, sikap hatinya yang lemah lembut. Nah, kenapa Musa disebut orang yang paling lemah lembut hatinya? Karena Musa memiliki sikap baik hati. Ya, adik-adik pasti tahu ya sikap yang baik hati. Nah, lalu dia juga rendah hati. Rendah hati itu bagaimana kakak? Rendah hati itu orangnya tidak sombong. Orangnya mau ramah kepada orang lain. Ya, lalu sikap ketiga dia juga tidak mudah marah. Sabar. Bukan sabar. Sabar, ya, hatinya penuh kesabaran, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Lalu yang keempat, dia juga tidak pendendam. Pendendam itu apa kak? Pendendam itu selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain, ya. Dia mudah memaafkan. Lalu Musa juga orang yang punya sikap penuh belas kasihan. Maksudnya penuh belas kasihan itu bagaimana? Jadi dia mudah sekali kasihan terhadap orang lain. Dia mudah sekali jatuh hatinya melihat orang lain tentang kesusahan orang. Dia sangat berbelas kasih.
Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau semuanya itu, sikap-sikap itu dimiliki oleh Musa, Kak? Kan kita tidak hidup dengan Musa. Bagaimana kita tahu kalau Musa itu memiliki sikap hati yang lemah lembut? Kita baca di dalam Alkitab, di dalam cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, diceritakan bahwa waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, itu tidak mudah loh adik-adik. Musa membawa bangsa Israel ini melakukan perjalanan demi perjalanan, sangat melelahkan. Karena pada zaman dulu tidak ada yang namanya kendaraan mobil, motor atau sepeda. Zaman dulu tuh tidak ada. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu beribu-ribu kilometer. Ya, bahkan mereka berjalan kaki. Adik-adik tahu, Musa dan bangsa Israel ada di padang gurun, hidup di sana dan melakukan perjalanan selama 40 tahun lamanya. Adik-adik, kalau 40 tahun itu menurut kalian sebentar atau lama? Ya, lama sekali. Orang yang usianya 40 tahun saja sudah meninjak dewasa dan udah mulai tua, ya. Jadi bangsa Israel dengan Musa hidup di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Dan itu bukan kehidupan yang enak. Mereka harus hidup berkemah, hidup bersama-sama, tidak punya rumah, tidak punya makanan yang enak-enak seperti kalian pada saat ini. Tetapi Musa dengan setia mau melayani bangsa Israel. Musa dengan setia mau menolong, menasehati, melindungi bangsa Israel ketika itu. Adik-adik tahu nggak? Walaupun demikian, Musa tetap dibenci oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menemukan masalah, mereka perutnya lapar, lalu mereka juga kehabisan air, Musa kena marah oleh bangsa Israel. Bangsa Israel memarah-marahi Musa. Bangsa Israel juga menyalahkan Musa. Mereka mengatakan, lebih enak kami di Mesir, karena di Mesir banyak makanan, berlimpah-limpah makanan di sana. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Musa menjadi disalah-salahkan oleh bangsa Israel. Dan Musa juga hampir-hampir dilempari batu oleh mereka karena mereka benci menyalahkan Musa. Nah, apakah bangsa Israel saat itu sangat kejam? Ya, mengapa mereka melakukan itu? Karena bangsa Israel saat itu belum mengenal Tuhan. Bangsa Israel saat itu belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka hanya mengandalkan Musa saat itu. Tetapi kalian tahu, Musa punya hati yang panjang sabar. Musa punya hati yang sangat baik. Musa juga punya hati yang penuh belas kasihan. Walaupun bangsa Israel sudah memarahi Musa, sudah menyalahkan Musa, sudah memperlakukan kasar kepada Musa, tetapi Musa tetap lembut hatinya. Dia mau tetap melayani bangsa Israel. Bahkan Musa juga menghadap kepada Tuhan, berdoa, meminta kepada Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Ketika bangsa Israel kelaparan, Musa meminta, berdoa kepada Tuhan agar mengirimkan makanan untuk bangsa Israel. Wah, perbuatan yang luar biasa ya adik-adik. Dan Tuhan mendengar doa Musa. Tuhan selalu bisa mendengar dan bahkan menjawab doa Musa secara langsung. Bahkan Musa adalah orang yang sangat dipercaya oleh Tuhan saat itu. Tidak ada orang lain yang berkenan di hati Tuhan. Hanya Musa saat itu yang berkenan di hati Tuhan.
Tuhan mau langsung menjawab doa Musa. Tuhan juga mau menampakkan dirinya di hadapan Musa. Itulah keistimewaan Musa. Karena Musa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau memiliki sikap hati seperti Musa? Mau? Mau ya? Kak Laura juga mau memiliki hati yang lemah lembut seperti Musa. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, caranya untuk kita memiliki sikap hati yang lemah lembut adalah kita mau belajar untuk memiliki sikap hati seperti Musa. Ya, seperti Musa yang punya belas kasihan, kebaikan hati, tidak mudah marah. Nah, seperti itu adik-adik, pasti kita bisa melakukannya. Nah, adik-adik tahu, kakak sambung ya, waktu bangsa Israel sudah mulai terpojok oleh bangsa Mesir, mereka berhadapan dengan laut. Saat itu bangsa Israel tidak bisa lagi bergerak kemana-mana. Mereka harus melewati laut. Laut Tiberau yang sangat tinggi ombaknya, yang sangat besar, yang sangat dalam lautnya. Bagaimana caranya adik-adik? Pasti adik-adik sudah tahu cerita ini. Musa berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya untuk bangsa Israel bisa melewati laut ini? Hamba tidak sanggup Tuhan, karena laut ini begitu dalam, laut ini begitu besar. Lalu bagaimana adik-adik? Tuhan menurunkan kuasanya buat Musa. Dia sudah memberikan tongkat keistimewaan kepada Musa. Tongkat itu penuh dengan kuasa Tuhan. Bukan kuasa yang lain, bukan tongkat yang punya sihir, tapi tongkat yang penuh dengan mujizat dan kuasa dari Tuhan diberikan kepada Musa. Ketika Musa meletakkan tongkatnya ke atas air, dia memperkatakan kuasa Tuhan, maka seketika itu juga laut itu menjadi terbelah, sehingga ada daratan di tengah-tengah itu, sehingga daratan itu bisa dilewati oleh bangsa Israel. Tuhan memberikan jalan kepada bangsa Israel. Oleh karena apa? Oleh karena Musa memiliki sikap hati kepada Tuhan Yesus. Dia mempunyai sikap hati kepada Tuhan Yesus penuh dengan permohonan supaya bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Musa dengan lembut memperkatakan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong supaya bangsa Israel bisa melewati laut ini. Nah, bangsa Israel dengan mudahnya bisa melewati laut Tiberau itu. Enak enggak? Wah, luar biasa. Itu adalah karena permohonan Musa. Nah, adik-adik, kalau bangsa Israel bisa ditolong oleh Tuhan, apalagi Musa, kesayangannya Tuhan Yesus. Musa adalah kesayangan Tuhan Yesus karena berkenan di hati Tuhan. Musa sangat lembut hatinya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita memiliki sikap hati yang lembut, yang memiliki sikap tadi, sabar, baik hati, tidak mudah marah, tidak sombong, penuh belas kasihan. Sikap hati yang dimiliki Musa, kita miliki juga. Maka kita juga bisa jadi orang kesayangan Tuhan, menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Tapi Kak, aku kan masih anak-anak, aku kan masih kecil. Sikap kelemah lembutan bukan hanya dimiliki orang dewasa. Adik-adik sebagai anak kecil pun, anak-anak pun harus punya sikap yang lemah lembut. Karena itulah yang berkenan di hati Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memiliki roh, sikap hati atau roh yang lemah lembut, kita harus apa tadi? Coba adik-adik ayo sebutkan. Sabar, tidak mudah marah,
Lalu sikap hatinya baik hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu apalagi? Mengampuni orang yang bersalah sama kita. Jadi nggak menyimpan. Tadi dia udah jahat sama saya kakak, mau ngapain saya baik lagi sama dia? Udah biarin saya jahatin lagi. Jangan. Tapi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu apalagi? Yang keempat, tidak boleh bertengkar. Sesama teman, apalagi saudara, tidak boleh bertengkar. Dan juga tidak boleh mudah memfitnah. Memfitnah itu apa kakak? Bohong. Padahal orang itu tidak melakukan, tapi kita bilang dia melakukan. Itu namanya memfitnah. Lalu juga selalu ramah terhadap orang lain, ya, terhadap sesama, suka menolong. Nah, yang mementingkan orang lain daripada diri sendiri, itu adalah ramah dan suka menolong. Adik-adik, kira-kira susah nggak ya kalau kita memiliki roh kelemah lembutan tadi? Kalau kita memiliki sikap hati yang lemah lembut tadi, susah nggak kira-kira? Tidak adik-adik, asalkan adik-adik minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan membentuk adik-adik untuk memiliki sikap seperti itu. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau, setiap kali adik-adik ingat akan hal ini dan adik-adik minta pertolongan Tuhan, maka kita bisa melakukannya. Nah adik-adik, untuk cerita kakak tadi, apa yang adik-adik bisa pelajari? Banyak ya? Banyak kakak. Banyak tuh yang tadi kakak sebutin. Saya bisa nggak melakukannya? Bisa. Orang yang selalu rendah hati adalah selalu berkecukupan. Nih janji-janji Tuhan, jika adik-adik memiliki sikap hati yang lemah lembut, apa keuntungannya? Tuhan akan memberikan nih adik-adik ya. Coba adik-adik nih ingat-ingat nih. Kakak, kalau saya punya hati yang memiliki hati lemah lembut, apa yang upah yang didapat dari untuk saya dari Tuhan Yesus? Banyak adik-adik. Kalau adik-adik memiliki sikap hati yang lemah lembut, Tuhan akan memberikan. Nih di dalam ayatnya, Mazmur pasal 22 ayat 27 mengatakan, orang yang rendah hati selalu berkecukupan. Apaan sih kak berkecukupan? Penuh berkat adik-adik, tidak pernah hidup kekurangan. Itulah janjinya Tuhan. Orang yang rendah hati selalu berkecukupan. Itu satu, upah dari Tuhan. Yang kedua, apalagi upahnya? Akan mendapat bimbingan Tuhan dalam hidupnya. Wah adik-adik, kalau adik-adik dituntun dan dipimpin Tuhan, adik-adik tidak perlu khawatir. Adik-adik tidak perlu takut dengan apapun juga. Nah yang ketiga, akan beroleh kelimpahan dari Tuhan. Kelimpahan itu apa kak? Seperti yang tadi kakak katakan, berkelimpahan adalah hidup yang penuh dengan berkat. Berkat bukan hanya uang loh adik-adik. Kelimpahan itu kesehatan kita Tuhan berikan, keselamatan Tuhan berikan, ya, kepintaran Tuhan berikan. Semuanya itu berkelimpahan. Ya, termasuk juga berkat yang kita nikmatin. Itu namanya hidup berkelimpahan. Wah, enak ya. Banyak loh upahnya kalau kita memiliki hati yang lemah lembut. Ada lagi nih, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang tertindas. Apa tuh kak tertindas? Kalau kita ada dalam tekanan kehidupan, tekanan adik-adik, aduh mau ujian kakak, susah sekali pelajarannya kakak, saya tidak bisa, aduh stres nih. Adik-adik kan suka begitu ya, itu namanya tertindas. Tapi kalau kita punya hati yang lemah lembut, Tuhan akan mengangkat stresnya kita. Karena janjinya Tuhan akan mengangkat orang-orang yang tertindas. Lalu yang kelima, akan beroleh keselamatan setelah penindasan. Tuh, kita akan diselamatkan dari penindasan,
dari keterpurukan, dari hal-hal yang tidak dari Tuhan. Lalu yang terakhir, kita juga akan mendapat keuntungan dalam usaha apapun. Wah, adik-adik, banyak sekali ya upah yang Tuhan Yesus berikan buat kita, asalkan kita mau memiliki sikap hati yang tadi yang kakak sebutkan. Adik-adik boleh hafalkan ya, 5 tadi: kelemah lembutan, kesabaran, lalu 9 buah roh saja adik-adik memiliki. Itu adalah sikap-sikap yang Tuhan mau. Itu yang upahnya yang adik-adik akan dapat dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini siapa yang mau memiliki sikap hati seperti itu? Seperti Musa menjadi orang kesayangannya Tuhan. Pasti semua adik-adik mau ya. Yuk kita melakukan firman Tuhan, semuanya mau melakukannya ya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kalian semua, menjadikan adik-adik memiliki hati yang lemah lembut ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar akan sikap hati yang lemah lembut. Tuhan, kami berjanji, kami mau Tuhan memiliki hati atau roh yang lemah lembut. Tuhan Yesus tolong kami agar kami diberikan kemampuan untuk bisa memilikinya. Karena kami mau menjadi anak-anak yang disayang Tuhan, anak-anak yang berkenan di hati Tuhan, sebagaimana yang Musa lakukan terhadap bangsa Israel. Kami juga mau Tuhan memiliki hati seperti itu, agar Tuhan menyayangi kami, Tuhan menjadikan kami anak kesayangan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini di dalam firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati adik-adik semua. Kami serahkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang mengurapi, yang memateraikan dalam hati adik-adik semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Amin. Pasal 3 ayat 3 bunyinya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ada apa ini? Wah, ini pasti pekerjaannya Profesor Laura. Tapi dia sekarang di mana ya? Jam segini lagi. Shalom. Halo, shalom, Profesor Laura. Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Profesor Laura gimana kabarnya? Ya, baik, puji Puji Tuhan. Jadi Profesor Laura, kita sekarang mau ngapain sih nih? Oh, ini Profesor Laura punya alat-alat untuk menunjukkan uji coba. Dicoba. Nah, uji coba tentang firman Tuhan tadi, Kak Asyir. Tentang Musa. Iya, Tentang firman Musa Tuhan tadi adik-adik mendengarkan tentang Musa membawa bangsa Israel melewati Laut Tiberau. Wow. Tahu kan Tahu. ceritanya? Tahu ceritanya? Tahu kan? Nah, sekarang Profesor Laura mau menunjukkan bagaimana perlindungan Tuhan buat bangsa Israel. Iya. Mau lihat nggak? Boleh. Pasti bakal seru banget. Adik-adik, kita lihat ya. Kita saksikan. Profesor Laura mau menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan buat bangsa Israel. Gini loh, ini dilambangkan sebagai umat Tuhan. Kita berarti ya? Kita ya, sebagai umat Tuhan, kita atau bangsa Israel. Nah, pada waktu bangsa Israel melewati Laut Tiberau, dia ada penyertaan Tuhan. Tetapi kita akan lihat bagaimana kalau umat Tuhan tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau umat Tuhan di luar daripada Tuhan, apakah melewati Laut Tiberau itu akan selamat? Nih, kita tunjukkan. Menurut Kak Asyir, apakah mereka akan tenggelam? Pastinya dong. Coba ya adik-adik, kita lihat apakah umat ini akan tenggelam kalau tidak ada Tuhan yang melindungi mereka. Wah, benar. Umat Tuhan bisa mati di dalam laut. Mereka tenggelam tanpa adanya penyertaan Tuhan. Ya, nah adik-adik, kita akan lihat
bagaimana umat Israel pada saat dia melewati Laut Liberau, Tuhan menyertai mereka. Profesor Laura melambangkan ini adalah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan buat bangsa Israel. Kita taruh bangsa Israel ini ke dalamnya atau umat Tuhan ke dalam perlindungan Tuhan. Apakah umat Israel ini akan tenggelam ke dalam Laut Liberau? Kita akan lihat ya. Yuk, kita masukkan umat Israel ini ke dalam laut. 1, 2, 3. Wah, kering ya. Mereka tidak tenggelam, Kak Iya. Kak Asyir. Mereka tidak mati tenggelam. Kita angkat ya. 1, 2, 3. Nah, Kak Asyir, bangsa Israel tidak mati. Iya, selamat. Selamat. Mereka terlindung. Mereka tidak tenggelam di dalam laut. Karena adanya apa nih? Perlindungan Tuhan. Kak Asyir, perlindungan Tuhan pastinya. Jadi, adik-adik juga begitu. Harus selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga akan ada keselamatan. Seperti bangsa Israel yang sudah diselamatkan Tuhan. Demikianlah uji coba Profesor Laura, yang nantinya akan ada lagi uji-uji coba yang lainnya. Oke? Kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu untuk yang lainnya ya. Dadah. Dah. Puji Tuhan, wow, adik-adik luar biasa semangat sekali untuk mengikuti ibadah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik siapkan untuk adik-adik naikkan doa syafaat dan kita mau terima doa berkat. Yuk, kita lipatkan tangan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong di setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh dilengkapi oleh firman Tuhan untuk kami memiliki roh yang lemah lembut. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan anugerah-Mu, memampukan kepada setiap kami, terutama kepada adik-adik kami ini Tuhan, supaya kami dan adik-adik kami punya roh kelemah lembutan dalam pergaulan, dalam hubungan kami di keluarga maupun dimanapun kami berada. Kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak yang memiliki roh kelemah lembutan. Tuhan Yesus berkati setiap kedua orang tua kami dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan sehari-hari buat kedua orang tua kami. Biar Tuhan yang memimpinnya, Tuhan menyertainya, dan Tuhan juga memberkatinya. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Pasti Tuhan campur tangan, pasti Tuhan akan tolong bangsa kami Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang kuat, untuk jadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, jadi bangsa yang diberikan keamanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia di dalam tangan Tuhan. Berkati gereja Tuhan MCC yang ada di Sewan. Tuhan berkati buat Greni Nani Wijaya, biar Tuhan berkati sebagai gembala kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kemurahan Tuhan ada di atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di atas setiap kehidupan kami. Yuk adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik, biarlah hikmat Tuhan, kepintaran, kecerdasan, penyertaan Tuhan boleh diterima oleh adik-adik. Dan berkat dari Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Biarlah semua diterima segala berkat atas kehidupan adik-adik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kak Gusti, Iya Karyo. nggak kerasa nih ibadah kita udah selesai. Iya nih. Terus Karyo punya pesan gak nih buat adik-adik di rumah? Ada dong. Buat adik-adik di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye. Bye.